Sebelum dicuk kawan-kawan, ukur ini stekernya ini ya, pakai kali 1 ini ya, pastikan dia tidak korslet ya, aman, biar kali tertinggi juga tidak goyang. Goyang dia kalau kali tertinggi kan ada resistansinya. Kali 1 kilo tidak. Oke, aman kawan. Sekarang kita cuk kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jepit dulu ini kabel kawan supaya dia tidak goyang ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kawan, menyala kawan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Indosel, Indonesia Service Elektronik. Kali ini saya akan membuat tutorial ya, cara pemasangan gacun 4 kabel. Kalau kemarin kan video sebelumnya itu 5 kabel, sekarang 4 kabel. Objek yang akan kita gunakan adalah regulator power supply yang sudah hangus sampai pecah IC-nya. Ya kawan, kita akan coba. Baik, kita mendekat kawan supaya lebih... tunggu dulu kawan. Tunggu dulu. Bagi kalian yang baru menemukan channel Indosel, kawan-kawanku, saudaraku di seluruh tanah air, jangan lupa tekan tombol merah. Ya, subscribe. Nah, kemudian loncengnya. Ya, toh. Insya Allah. Kemudian jangan lupa bantu sebar supaya ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan insya Allah menjadi amal jariah. Lanjut. Ini teman ya, tidak silo kah? Ini silo, tidak kelihatan, ini gacun tulisannya, tidak kelihatan. Kenapa silo? Kalau gini, nah kelihatan. Oh berarti nggak mau gini saja kawan kalau gitu. Ya kelihatan ini ya, gacun 4 kabel kita akan mainkan kawan. Nah ini modul yang kawan yang akan kita gunakan, modul power supply yang hangus ini. Kelihatan dari sini ya? Atau begini kelihatan kalau begini? Kelihatan. Terang. Kasih dekat coba. Kasih dekat, zoom. Ya ini kawan, regulator power supply universal yang bisa mulai dari 12 sampai ke 19. Nah, ini kerusakannya dia hangus, tiba-tiba hangus, kelihatan ya? Jelas. Ya, hangus. Kemudian sampai pecah IC-nya ya kawan ini. Nah, kemudian gini kawan, cara melihat primer sekundernya ya. Primer itu selalu pada posisi ini AC ya, PLN masuk di sini. Kemudian ada elko paling besar. Nah, ini primer ya. Primer. Matikan dulu ini. Kemudian ada trafonya, namanya trafo asimetik ya. Nah, kalau dibalik dari bawah papan PCB itu biasanya ada jeda, ya, ada space, ada ruang kosong. Berarti primer sebelah sini, sekunder sebelah di sini. Nah, kemudian sebelum pemasangan gacun, kita akan buang dulu semua IC-IC yang pecah ini yang hangus. Ya, kemudian kita ukur satu-satu, oke? Nah, rapat di sini. Saya akan buang IC ini. Jadi kawan-kawan yang tidak punya blower, cara buang IC seperti begini saja. Kasih panasi dengan solder, timah solder ya. Dok. Kesenggol soldernya. Ya, sudah terlepas kawan IC-nya.
Ya, kemudian apalagi ini, ya, pastikan yang hangus ini sudah terlepas. Nah, dibersihkan supaya kelihatan. Tidak silau kan? Bagus ya kawan ya. Videonya tidak silau, tidak gelap. Iya, kadang heran saya ya, video kadang dikasih lampu dia malah silau. Apalagi itu, saya punya klakson, tweet. Coba lihat, ada tamu kah? Nah, sudah bersih kawan ya. Saya coba kasih menyala lampu dulu, saya yang gelap. Kalau begini silo ya, silo nggak apa-apa, sebentar toh. Nanti saya. Kemudian kawan, terus dicopot ininya kawan ya. Ini lihat sini. Ini fatnya, ini fat. Kelihatan ya? Yang hitam ini, yang saya tunjuk ini pakai. Nih, fat ini. Kelihatan ya? Ini dilepas. Nah, ingat. Mana obeng, Fat? Coba klik. Ini dilepas ya, ya. Buang. Kemudian ukur ini resistor ini. Sekring juga ini, saya lihat pecah ini sekring ya. Terus dioda ini diukur kawan ya. Jadi sebelum dipasang gacun dipastikan elko ini ya, elko dioda elko yang nilainya 22 mikro 400 volt ini, kelihatan ya angkanya. Kemudian dioda 4 biji ini dipastikan mereka ini ya tidak korslet ya, para komponen-komponen pendukung ini. Kemudian R ini R ke ground ini ada R yang nilainya 0, ya, 0,1 dia. 0,22 pokoknya di bawah 1 nilainya. 0, pastikan. Terus kemudian sekring ini harus ini pecah ini. Nah, oke ya. Ini sengaja tidak di skip kawan ya, supaya kalian bisa memahami dengan jelas dan video ini betul-betul original ya, asli loh dari Indocell gitu. Jadi bukan videonya orang terus dijiplak, bukan. Nah, cara membuat sekring kawan, kasih saja ini kabel 1 helai, ini sama dengan 3 ampere ini kurang lebih ya.
Oke, sekiranya sudah pasang. Ini R ini diukur ya, R ini pastikan dia nyambung. Oh, dia putus kawan. Berarti sambung saja ya, sambung saja R ini. Ini kan ground kawan, R ini ground dia. Ya, meskipun nggak sambung nggak apa-apa kawan. Oke, nggak apa-apa, nggak sambung. Sekarang pastikan dioda bagus. Ya. Oh, ini korslet kawan. Oh iya. Apa kawan, nanti saya kawan. Oh, korslet semua kawan, ini dioda ini. Mantap ini kawan. Coba lihat ini. Ini kawan ya, saya tunjukkan kalau dioda korslet itu kawan. Kasih lihat dengan avometernya. Ini kan dioda ini. Ya. Kali satu saja sudah kelihatan. Tidak silau, tidak silau. Kelihatan angka-angkanya ini. Ya. Ini saya ukur loh, nyambung. Ini juga nyambung, ya. Kalau merahnya menyala terang ini nyambung dia, jarumnya full dia. Nyambung ya. Nyambung. Weh. Nyambung kawan. Nah, tadi kan merah. Merah di sebelah kanan ya. Merah di sebelah kanan saya. Kemudian sekarang dibalik. Merah di sebelah kiri ini. Oh, nyambung kawan. Wah, mantap kawan. Langsung korslet semua ini kawan. Nah, kita buka apakah elko-nya atau diodanya yang korslet ini. Kita cek elko dulu ya. Pastikan elko dulu. Karena biasanya nggak semua kawan korslet kalau dioda itu, tapi ini tiba-tiba dia semua korslet saya perhatikan. Luar biasa ini anunya ini. Rusaknya ini. Elko dites ya. Ada tamu kawan, saya harus skip dulu ini kawan karena ada tamu. Elko aman, berarti dioda yang rusak kawan. Ada tamu kawan, saya skip dulu ya. Nah, lanjut ya. Saya tidak stop, tetap posisinya ini. Nah, kemudian dioda tadi ini kan rusak semua ya. Kita akan buang ini dioda semua ini kalau rusak semua. Terus ini kawan, auto coupler ini harus dipastikan juga ini ya. Ini dia auto coupler. Oh, aman kawan ya. Oke, positif dioda ya, ganti dioda sekarang.
Oke, baik, sudah selesai. Ini diukur ya, pakai kali terendah ini kawan. Ya, jadi cara mengukur, memastikan regulator sudah oke di sini, regulator primer ya. Pakai kali terendah, ada satu ini. Kelihatan semua ini? Silau. Kalau begini, ini tidak silau avometernya. Tidak silau avometernya. Bagus ya. Sekarang elko kita ukur kawan. Ya. Dia itu kalau misalnya gini, supaya enak. Itu kaki negatif, elko negatif ini kasih warna hitam. Dia harus bergerak jarumnya. Ya. Nah, kemudian kalau dibalik, dia tidak bergerak, dia cuma ada sentuhan sedikit gitu. Nah, itu berkedip lampunya ini. Ya. Berkedip. Saya ulangi ya. Coba perhatikan lampunya. Siap, 1, 2, 3. Berkedip sedikit toh. Nah, saya ulangi lagi. Kalau tanda kapasitas bagus elko itu berkedip. Lihat lampunya ya. 1, 2, 3. Nah, berkedip di sini toh. Oke. Kemudian pemasangan gacun ya. Ini sudah selesai. Baik. Nah, bagi kawan-kawan yang baru pertama memasang gacun, itu bisa dilihat dari kertasnya ini ya, ada kertas ini ya, ada kertas petunjuknya, buku petunjuk, buku panduan atau istilahnya manual book gitu ya. Nah, di sini ada keterangan ya, silakan dibaca semua untuk memahami. Tapi secara inti itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 saja ada angkanya ini. Jadi yang pertama toh di sini garis merah terhubung ke tegangan utama 300 volt itu di mana? Dia ada di plusnya elko ya, positifnya elko ini. Nah, sekarang jadi gini kawan, saya tunjukkan cara membaca ini, membaca apa keterangan dengan prakteknya ya, supaya enak. Oke. Jadi nomor 1 itu garis merah terhubung ke tegangan utama 300 atau 400 itu di positifnya elko. Ini dia. Di positifnya elko. Tapi bagusnya kawan, kasih masuk di kaki tengah tadi yang dicopot, fat tadi itu ini. Itu sebaiknya di situ. Karena kalau positif ini kan, ini positif. Dia masuk lewat sini. Ini dia kawan. Dia pakai ini, ada induktor. Ya, ada jumper. Oh, ini kawan. Jadi ini ya, perhatikan jalurnya ya. Ini positif. Wow. Positif lewat jumper sini, kemudian ke kaki trafo. Kemudian lilitan trafo ini menyambung ke sini dia, ke kolektor atau kaki tengah. Ke situ kita ambilnya dari atas saja kawan. Ya, dari atas ini. Kaki tengah ya. Gampangnya kaki tengah. Oke, kemudian garis biru. Ini garis anu dulu. Garis biru. Garis hitam yang kedua ya, terhubung di negatif ya. Negatifnya elko ini dia. Bisa di sini. Ini
Saya buang dulu R-nya ini supaya gampang. Di sini kawan, di negatif ini ya. Kita carikan tempat di sini kawan. Saya kasih rapi supaya bagus jadinya, nanti kalian melihat hasil yang rapi. Buang dulu R di sini. Ini resistor yang penghubung ground ini kelihatan ya. Nah ini dia, buang saja ini resistor ini. Kasih tempatnya kabel hitam. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, warna biru dikasih sambung di auto coupler kaki 4 ya, warna biru. Dimana itu kaki 4? Cara menentukan kaki 4 gini kawan. Auto coupler itu IC yang di sini, yang di antara space primer dan sekunder. Ini 4 kaki dia. Cara menentukan auto coupler itu tandai saja pada titiknya. Titiknya ini ada IC auto coupler itu, ada titik ini, itu adalah kaki 1 di sini. Ya, kaki 1, kemudian naik ke atas kaki 2, kaki 3, kaki 4 ya. Ingat ya. Apa itu? Senternya atau pusatnya itu adalah ada tanda titik di sini hitam. Itu 1 di sini, kemudian menyeberang ke atas yang dekat ya, jangan yang jauh ngitungnya, menyeberang ke yang dekat. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini dikasih timah. Jadi sengaja saya pelan-pelan ini kawan, supaya khususnya para pemula, anak STM yang baru belajar, kawan-kawanku sekalian, saudaraku setanah air, sebangsa dan setanah air, supaya Anda bisa betul-betul menyerap ilmu yang insya Allah sederhana ini tapi bermanfaat kawan ya. Kemudian yang terakhir tinggal warna putih. Jadi warna putih sambungkan ke catu daya tegangan ini. Gampangannya gini kawan. Ya, sambung. Gampangannya cari elko di sini. Ada elko kecil di sini. Enggak bisa. Elko kecil di sini. Elko kecil di sini. Lihat dulu kalau sudah keluar. Jadi gampangannya, saya ulangi, gampangannya cari elko kecil yang ada di primer ini, pasangkan di kaki positifnya ya. Ini kan kalau ada tanda putih negatif, yang tidak ada tanda berarti positif ya. Cari di sini berarti positif di sini kawan. Di sini berarti kalau di dalam itu dia masuk kakinya dioda ini ya, sambungannya. Gitu. Jadi kalau bagi yang kawan-kawan ragu langsung tempel saya di sini. Tapi untuk rapinya pasang di dalam ya. Pasang di dalam. Jadi ini itu berhubungan dengan ini. Yang nyambung ke sini berarti dia sebelahnya ke dioda ini kawan. Nah, jadi kakinya dioda ini positif kawan. Kasih timah dulu. Oke, sudah menyambung, alhamdulillah ya. Sekarang tinggal memasangkan rangkaiannya ini. Nah, ini tinggal kasih masuk celek gitu, kawan ya. Tinggal celek, selesai ya. Sekarang kita cari posisi yang nyaman. Kemudian
Ini kan kawan, nanti tempatnya di sini kawan, supaya dia bisa dipakai kawan ya. Ini kawan. Nah, tapi untuk mengetes ya, saya pasang dulu ini, memastikan. Jadi kalau tempatnya kan sudah ada lubang, kawan-kawan, silakan mau di mana, berkreasi di mana saja. Yang penting tidak bersentuhan dengan komponen atau rangkaian yang lain ya. Sekarang saya akan tes hidup dulu kawan. Tolong kameramen ambilkan apa itu? Kabel besar yang kepalanya itu ya. Itu yang kecil saja itu sana itu. Ya itu. Mudah-mudahan berhasil kawan. Nanti kalau hidup kawan, ini sudah menyala lampunya kawan kalau hidup ya. Nah, bagi pemula hati-hati ya, ini kan kabelnya besar, jadi goyang sedikit dia langsung tersentuh. Jadi pastikan ini tuh tidak bersentuhan dengan apapun ya. Intinya gini loh, kalau memasang gacun itu intinya kawan sudah punya ilmu elektronik meskipun sedikit. Tuh, itu jatuh kawan ya. Belum selesai bicara. Supaya tidak membahayakan diri dan orang lain ya. Nah, kemudian sebelum dicuk kawan-kawan, ukur ini stekernya ini ya, pakai kali 1 ini ya. Pastikan dia tidak korslet ya, aman. Biar kali tertinggi juga tidak goyang. Oh, goyang dia kalau kali tertinggi karena ada resistansinya. Kali 1 kilo tidak. Oke, aman kawan. Sekarang kita cuk kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jepit dulu ini kabel kawan supaya dia tidak goyang ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh kawan, menyala kawan. Alhamdulillah kawan, ini ya. Kelihatan nggak menyala lampunya hijau? Nah, kawan toh. Nah, kelihatan. Saya matikan dulu yang ini supaya tidak silau. Nah, terang toh. Bagaimana? Kelihatan ini? Menyala kawan lampunya kawan. Coba saya geser. Nah, kawan toh. Pindah toh. Kelihatan pindahnya toh? Pindah. Kelihatan. Nah, kelihatan. Oke. Nah, kemudian kita pastikan, kita ukur kawan. Betulkah? Kalau kan mulai dari 12, kalau ujung ini berapa? Ujung 19 atau 12? Kita pastikan kawan ya. Nih, sambil lihat avometernya kamera. Nah, ukur. Ini. Kelihatan ya? Saya ukur. Oh, 12 volt kawan. Jadi ya, 12 volt, alhamdulillah. Jadi pemasangan gacun 4 kabel pada siang hari ini, hari apa ini ya? Hari apa ini? Hari Kamis tanggal 30 kawan. Tanggal 30 Juni tahun 2022. Ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan yang berhasil pemasangan gacun pada kesempatan hari ini kawan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Indosel nggak ada apa-apanya kawan kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya kawan, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya, video-video selanjutnya insya Allah. Oke kawan, kita bikin foto thumbnail di pinggir saya tuh, di pinggir. Abi harus di pinggir, pundaknya Abi harus di pinggir HP. Nah, supaya nanti di sini ada tulisan-tulisan judul-judulnya di sini toh, nanti toh harus kasih gitu. Abi harus kasih pinggir, oke? Ya sudah.